Shalom, selamat pagi semuanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Para jemaat yang hadir melalui Zoom dapat menyalakan kamera video selama ibadah berlangsung jika koneksi internet memadai. Dan selama ibadah berlangsung diharapkan mic dimatikan atau dalam keadaan mute. Terima kasih, selamat beribadah. Selamat pagi untuk seluruh jemaat GPSD Philadelphia di rumah masing-masing. Shalom semuanya. Haleluya. Selamat beribadah untuk Bapak Ibu semua. Kembali lagi kita berkumpul walaupun masih via online lewat Zoom meeting yang ada. Gak apa-apa, itu semua tidak mengurangi cita kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan langsung masuk kepada ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk kepada ibadah yang kudus pagi hari ini. Haleluya. Mari kita tenangkan hati pikiran sebentar, beberapa saat. Kita akan bersaat teduh sebentar. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Engkau baik. Oh, haleluya. Kau luar biasa, kuasa-Mu besar. Oh, ajaiblah kuasa-Mu, begitu besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kumuliakan, kutinggikan Engkau Tuhan. Hosana, glory, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu, bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Amin. Besar dan ajaib, oh kuasa-Mu Tuhan. Amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Lagi katakan, besar dan ajaib Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala raja, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah, layaklah
sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari dengan semua katakan, besar dan ajaiblah kuasa-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Katakan, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari angkat suaramu, katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan, layaklah, layaklah, amin, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan, layaklah, amin, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Dengan lembut lagi katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, amin, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Lagi dengan sungguh katakan, layaklah, layaklah, amin, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Lagi katakan, layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Kau layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, amin. Hosana, kami sembah Engkau karena Kau yang layak disembah, dimuliakan, Kau Tuhan. Haleluya, ku muliakan Engkau, ku tinggikan Engkau, karena Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan.
diagungkan. Oh, terima kasih, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Hosana, haleluya, ku muliakan Tuhan, Kau layak terima pujian, sembah sujud kami Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, ku bersyukur punyalah seperti-Mu. Ku bersyukur, ku menyembahlah yang hidup. Haleluya, gloriosana. Mari kita sadari bahwa Tuhanlah satu-satunya yang layak terima pujian. Tuhan satu-satunya Allah yang layak dipuji dan disembah. Mari kita sebagai manusia, jangan mau kita mencari pujian dari manusia. Jangan mau kita mencari perkenanan dari manusia. Karena itu semua sia-sia, karena itu semua semu. Karena semua itu sementara, semua bisa hilang. Tapi biarlah segala pengagungan, segala pujian, sembah hanya kita naikkan bagi Tuhan Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik. Engkau luar biasa. Haleluya. Tuhan. Oh. Mari kita anggap pujian ini refnya saja dengan perlahan. Sebentar untuk doa pembukaan dengan kasih Kristus. Ibu Gembala bawakan kita di dalam doa. Dengan lembut katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah, amin, segala bangsa sujud kepadamu, amin, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Demikianlah Bapa, bahwa Engkau Allah yang layak kami sembah, kami permuliakan dalam seluruh kehidupan kami, di dalam pujian kami, di dalam ibadah kami Bapa. Dan pagi ini Tuhan, seberapa kami umat-umat-Mu, baik yang ada di rumah ibadah maupun yang ada di rumah masing-masing, biarlah kami mau mempersiapkan diri masuk di dalam ibadah, mempermuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, meninggikan Engkau, karena Engkau yang patut kami puji dan kami permuliakan. Berkati ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian, Engkau urapi kami Bapa. Alat-alat yang kami gunakan untuk ibadah pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya berjalan
lancar, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji-muji Engkau, kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berikan tubuh kita pagi hari ini yang sehat untuk kemuliaan namanya. Mari kita angkat pujian Tuhan yang benar. Kau Tuhan, gunung batuku, Dia satu-satunya kota benteng. Dalam kehidupan kita keselamatan, menjamin hidup kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan bertepuk tangan. Katakan kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, takkan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, takkan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Dari awal, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya undang bangkit berdiri dari tempat masing-masing. Amin. Lebih sungguh katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, takkan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Dia keselamatan, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, takkan ku takut. Kuasamu di dalamku. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, amin. Kau awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang, lagi katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Tuhan satu-satunya yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Kita akan sambung pujian kita. Kita mau katakan bahwa sukacita Tuhan terus mengalir dalam diri kita. Layaknya seperti sungai, air di sungai yang tidak pernah kering, yang tidak pernah habis. Begitulah sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, sungai sukacitamu. Haleluya. Berikan senyuman-Mu yang termanis, karena hari ini ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Oh.
Citaku penuh, lagi katakan, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Citaku penuh, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali duduk. Haleluya, biarlah hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang mampu memberikan sukacita yang terus melimpah dan meluap dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini tiba saatnya untuk kita mendengarkan sabda dan kebenaran firman Tuhan yang sebentar juga akan disertai oleh perjamuan suci. Untuk doa kebenaran firman Tuhan sebentar minta dengan kasih Kristus, Ibu Wildia membawakan kita di dalam doa setelah pada pujian ini. Mari kita angkat pujian bagaikan bejana. Biarlah kita rindu menjadi pribadi layaknya bejana yang terus siap Tuhan bentuk, yang senantiasa Tuhan siap untuk digarap, untuk dihancurkan kembali dan dibentuk kembali sehingga nantinya menjadi indah di pemandangan Tuhan dan Tuhan memakainya sebagai alatnya. Haleluya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh, katakan bagaikan bejana, amin, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah, amin, dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan
Haleluya, kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan pada pagi hari yang indah ini Bapa. Tidak hentinya kami bersyukur, kami masih punya waktu, kesempatan untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami bersekutu dengan-Mu Bapa. Meskipun sampai detik ini kami terus online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami, kerinduan kami, untuk kami terus belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami terus beribadah, kami terus mempermuliakan nama-Mu. Bapa, inilah pujian kami, ungkapan hati kami Bapa. Kiranya pujian, penyembahan kami layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi harum di hadapan-Mu Bapa. Bapa, sebentar kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar, yang ada di bibirnya, itu adalah isi hati Tuhan, itu adalah kebenaran Tuhan yang murni. Sehingga kebenaran itu mampu mengubah karakter kami, membentuk kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Bapa, kepakai hamba-Mu Tuhan, biarlah kebenaran itu Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Persiapkan hati kami, Roh Kudus, Engkau hadir di rumah kami masing-masing, berkati kami, berikan kami telinga seorang murid. Terlebih dahulu, Kau kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa, cacat celah kekurangan kami Bapa. Kami sambut berkat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mula pertama saya ucapkan Shalom Elohim. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, Bapak Ibu semua tetap dalam sukacita di dalam Tuhan. Tetap sehat dan tetap bersemangat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saat ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah yang bertemakan tentang pribadi yang kuat. Terlebih dahulu kita akan buka pembacaan kita, ada dua ya yang mengawali, yaitu di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1. Jadi yang pertama adalah Filipi pasal 4 ayat 13 dan yang kedua 2 Timotius 2 ayat 1. Saya akan bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 2 Timotius 2 ayat 1 katakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya setiap orang ingin menjadi kuat. Kuat secara fisik dan kuat dalam segala hal. Dan untuk menjadi kuat, setiap orang akan berusaha menjaga kesehatannya. Berupaya bagaimana caranya supaya dia boleh tetap kuat secara fisik. Mungkin dengan cara apa? Berolahraga dengan rutin, mengkonsumsi makanan yang sehat gitu ya. Istirahat yang cukup, bahkan kalau punya waktu, punya berkat yang lebih, meluangkan waktu untuk berlibur bersama keluarga, entah berliburnya yang dekat-dekat atau jauh, yang penting semuanya itu agar tubuhnya sehat. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi usaha-usaha, upaya-upaya yang digunakan orang agar dia tetap memiliki tubuh yang sehat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, usaha-usaha seperti ini tidak salah dilakukan oleh setiap orang. Bahkan itu baik, itu tandanya bahwa kita mempergunakan hidup kita, mempergunakan tubuh kita dengan bertanggung jawab, dengan menjaga kesehatan supaya kita menjadi kuat, fisik kita kuat, tidak sakit-sakitan. Dan tubuh kita ini juga membutuhkan semua itu. Karena tanpa kita menjaga pola makan, tanpa kita beristirahat dengan cukup, tanpa kita berolahraga dengan rutin, tubuh kita tidak akan bisa menjadi sehat. Bahkan bisa saja masih muda sehat, nanti di tuanya akan banyak penyakit yang datang. Bapak Ibu yang kekasih,
untuk tubuh secara fisik saja, kita berupaya sedemikian rupa, kita melakukan berbagai macam cara, meluangkan waktu kita, bahkan mungkin sudah mengeluarkan biaya yang besar agar kita memperoleh tubuh yang kuat. Terlebih di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang percaya, kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kalau dengan tubuh yang fisik jasmani saja kita ingin kuat, terlebih tubuh rohani kita ingin menjadi kuat di dalam Tuhan. Dan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu, itu bukan diukur dari tubuh yang ideal atau sehat. Bukan diukur dari usia yang sudah cukup tua atau dewasa. Bahkan juga bukan diukur dari keberadaan kita yang mapan secara ekonomi. Atau tubuh kita yang kuat di dalam Tuhan, kehidupan pribadi kita yang kuat di dalam Tuhan juga bukan diukur dari lamanya kita menjadi orang Kristen. Dari sekolah minggu sampai kita sudah tua, dewasa, lansia, itu bukan itu ukurannya. Atau kita juga berpikir bahwa untuk menjadi kuat di dalam Tuhan bukan diukur karena kita jadi pendeta. Karena saya jadi pendeta, karena pelayanan, atau karena kita menjadi aktivis di dalam gereja, atau yang senantiasa aktif di dalam segala kegiatan-kegiatan yang berbau rohani. Itu bukan ukurannya seseorang menjadi kuat di dalam Tuhan. Atau pribadi yang kuat di dalam Tuhan itu bukan saja atau bukan juga nggak pernah lemah. Ini kita perlu perhatikan. Bukan saja tidak pernah lemah, tetapi dia mampu bertahan, dia mampu berdiri kembali dan bangkit dan terus berjuang melalui setiap proses yang ada. Inilah orang yang kuat. Jadi orang yang kuat di dalam Tuhan itu bukan berarti dia tidak pernah lemah. Dia lemah, bisa saja satu kali waktu atau kapanpun dia bisa lemah. Tetapi dia tidak lemah terus. Dia bangkit, dia mau bangkit, dia mau berjuang. Dia tidak tinggal di dalam kelemahannya. Ini orang yang kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kata kuat itu sendiri berarti kokoh dan tidak mudah goyah. Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu bahwa seperti apakah pribadi yang kuat di dalam Tuhan itu. Banyak hal, banyak poin-poinnya, tetapi saya akan mengambil 3 poin saja di sini. Bahwa pribadi yang kuat di dalam Tuhan itu adalah yang pertama, tetap tenang meskipun menghadapi tekanan. Waduh, namanya tekanan itu enggak enak. Namanya tekanan itu pastinya tidak nyaman. Dan pada umumnya jika seseorang diperhadapkan dengan keadaan yang tidak nyaman, dengan keadaan yang serba sulit, dengan keadaan yang tertekan, pastinya orang akan mengalami apa? Ketakutan. Mengalami apa? Khawatir. Mengalami apa lagi? Gelisah. Ini pasti. Pada umumnya orang seperti itu. Salah satu contohnya aja Bapak Ibu. Waktu baru minggu lalu kemarin saya sempat saksikan di PW bahwa saat saya kehilangan STNK mobil. Cari ke sana kemari. Kita semua yang tadinya mau keluar akhirnya ke sana kemari berusaha mencari dan sebagainya. Bahkan itu sampai besoknya pun kita tidak dapat. Hal semacam itu saja itu sudah bisa membuat hati kita, pikiran kita menjadi rusak. Tetapi kebenaran firman Allah pada saat ini mengajar kita bahwa tetap tenang meskipun menghadapi tekanan. Kalau kehilangan surat, kehilangan STNK, kehilangan apapun itu masih bisa kita upayakan, contohnya kita mengurus baru. Itu pun mungkin kita merasa ribet, malas, capek dan sebagainya. Belum lagi masalah-masalah yang lain.
Bagaimana kita harus tenang. Tetapi kebenaran firman Allah pada saat pagi ini mengajak kita, mengingatkan kita bahwa orang yang kuat di dalam Tuhan itu harus tenang, tetap tenang di tengah-tengah tekanan. Kita nggak boleh sama dengan orang dunia dalam menghadapi persoalan hidup. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia dalam menghadapi keadaan apapun. Saat orang dunia mengalami proses atau mengalami masalah, mengalami tekanan, mungkin mereka akan putus asa. Mungkin mereka akan selalu bersungut-sungut. Mungkin mereka akan juga bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kita orang yang percaya di dalam Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, yang tujuan kita serupa seperti Kristus. Kita diajar, kita dididik, kita diingatkan untuk tetap tenang menghadapi segala keadaan apapun. Karena dunia ini tidak pernah menjanjikan ada ketenangan. Dunia ini tidak pernah menjanjikan ada kenyamanan. Itu sebabnya saat kita ada di dunia yang penuh dengan hal-hal berbagai macam persoalan, jangan tambatkan hatiku dan hatimu di dunia ini. Karena kalau engkau tambatkan hatimu dan hatiku di dunia ini, maka kita tidak akan pernah memperoleh ketenangan. Karena ketenangan yang sesungguhnya itu hanyalah berasal daripada Tuhan. Di sini kita akan melihat bahwa sangatlah berbeda apa yang dialami oleh pribadi Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62, kalau Bapak Ibu baca di rumah, ayat 2 dan 3 saya akan bacakan, dikatakan oleh pemazmur Daud, Raja Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam ayat ini kalau Bapak Ibu baca mulai dari ayat 2 sampai seterusnya, itu situasi yang dihadapi oleh Daud saat itu bukanlah keadaan yang aman. Bukanlah keadaan yang nyaman bagi dirinya. Bahkan dikatakan di dalam ayat 4, dirinya seperti dinding yang miring atau tembok yang mau rubuh, yang hendak rubuh. Yang arti katanya Raja Daud hidupnya sementara terancam, dalam keadaan terancam. Ini sesuatu yang sangat tidak enak, yang sangat tidak nyaman di dalam diri, penuh dengan tekanan. Bahkan Raja Daud dikatakan dia dikelilingi dengan orang-orang yang ingin menjatuhkannya, ingin mengkhianatinya, di depannya berkata manis tetapi di belakangnya mengutuki Daud. Bahkan kita ketahui sendiri bahwa justru orang-orang terdekat Daudlah yang ingin menjatuhkan dan mengkhianati dia. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat sikap Daud di dalam ayat yang ke-6, 7 dan 8 kalau Bapak Ibu baca. Bahwa dalam keadaan yang tertekan dan terhimpit, pengenalannya yang tepat dan kedekatannya dengan Tuhan membawa Raja Daud tetap tenang pada masa yang sukar. Tetap tenang di sini berarti tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan, tidak ada niat untuk balas dendam di dalam diri Daud sebagai seorang raja, sebagai orang yang memegang kekuasaan pada waktu itu, merasa dilecehkan, merasa dikhianati, tetapi dia tetap tenang. Kenapa dia bisa tetap tenang? Karena kedekatan dan kepercayaannya kepada Tuhan adalah sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dan Daud juga percaya bahwa apapun yang diperhadapkan dalam kehidupannya, setiap orang-orang yang ingin melakukan kejahatan di dalam dirinya, kekuatan mereka itu terbatas. Dia terlalu percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali dalam hidupnya. Dan Daud percaya bahwa keselamatan, kalau di dalam ayat 8 ya, bahwa keselamatan dan kemuliaan Daud itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Ini
Luar biasa Bapak Ibu. Raja Daud sebagai seorang raja dihianati, merasa secara manusia dia tidak mampu, tetapi dia tetap tenang menghadapi keadaan itu. Karena apa? Karena ketenangannya berasal daripada Tuhan. Inilah pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat adalah orang yang tetap tenang menghadapi segala tekanan, menghadapi segala keadaan. Dan orang yang kuat itu dibuktikan lewat sikap hidupnya yang terus menghormati Tuhan di dalam segala keadaan yang terjadi. Arti katanya bahwa apapun yang diperhadapkan dalam kehidupannya, dia percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas seluruh hidupnya. Ini orang yang menghormati Tuhan. Ini orang yang kuat di dalam Tuhan. Dia tetap menghormati Tuhan. Dia tidak mencari solusi yang lain. Dia tidak akan bersungut-sungut. Dia tidak akan menyalahkan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saat kita diperhadapkan dengan persoalan. Mungkin persoalan itu sangat kecil. Tetapi kita sudah mulai keluarkan bahasa sungut-sungut, bahasa amarah, bahasa menuntut Tuhan, menyalahkan orang di sekitar kita karena kesalahan, karena keadaan yang tidak nyaman yang kita miliki. Tetapi mari kita mau belajar seperti Raja Daud, kita mau belajar seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bahwa orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang tetap tenang. Arti katanya tenang apa? Dia menghormati Tuhan. Tuhan adalah yang pemegang kendali dalam hidupnya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap percaya Tuhan hidup di dalam diri. Ini saudara, mari kita mau seperti itu. Mari kita mau belajar untuk tetap tenang. Orang yang kuat akan mengalami ketenangan dalam keadaan situasi kondisi apapun. Yang kedua, orang yang kuat adalah orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Sudah tenang, sabar lagi ya. Oke, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 8 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu yang kekasih, orang yang kuat adalah orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Sabar adalah suatu tindakan di mana seseorang dapat menerima segala keadaan, segala yang didatangkan dalam kehidupannya atau cobaan yang datang dengan tetap tenang, dengan tabah dan tanpa mengeluh. Ini kata sabar. Dan pas di dalam ayat ini dikatakan, di dalam bagian kedua saya katakan sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu berarti gak ada yang dipilih-pilih. Semuanya harus tetap sabar. Semua hal yang terjadi dalam hidup ini harus dihadapi dengan tanpa mengeluh. Dengan tanpa bersungut-sungut. Dengan tanpa protes. Ini adalah ciri dari orang yang kuat di dalam Tuhan. Pastinya enggak mudah. Karena pada umumnya kehidupan saya dan saudara, saat segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita tidak nyaman, pastinya mulai keluar dari mulut ini kata apa? Aduh, kok begini lagi ya? Kenapa begini lagi ya? Ini yang terbiasa keluar dari mulut kita manusia. Tetapi kita mau belajar di sini bahwa orang yang kuat di dalam Tuhan hidupnya akan sabar menanggung segala sesuatu. Dan orang yang sabar itu pasti hidupnya selalu bersyukur.
Ini, orang yang sabar itu akan selalu bersyukur bahwa apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, dia tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah kecewa, tidak mudah marah, dan tidak mudah menyalahkan Tuhan. Waduh, saya ngomong gini gampang, saudara. Tapi untuk mempraktekkannya itu sangat sulit. Tetapi bukan berarti sulit tidak bisa kita lakukan. Justru inilah perjuangan kita sebagai orang yang percaya. Orang yang sabar tadi selain hanya hidupnya selalu bersyukur, dia tidak mudah menyerah. Jadi jangan menyerah dengan keadaan apapun, seberat apapun perjuangan kita untuk meraih kehidupan kekal, untuk serupa seperti Kristus, memang itu sulit. Dikatakan bahwa kita harus sabar menanggung segala keadaan apapun. Yang arti katanya kita nggak boleh kecewa, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, kita tidak boleh menyalahkan keadaan yang terjadi saat itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Ini, tetapi kita harus terus bersemangat, bergairah untuk berjuang. Jangan tinggal di dalam kelemahan, jangan tinggal dikata aku tidak mampu, jangan tinggal dikatakan mana mungkin bisa sabar menanggung segala sesuatu, mana mungkin bisa sabar kalau aku ditipu orang, mana mungkin aku bisa tenang kalau aku mengalami persoalan satu ke persoalan yang lain, mana mungkin aku bisa tenang, bisa sabar kalau ujian yang datang tidak habis-habis. Kita jangan menyerah dengan kata tidak mungkin, tetapi kita harus bersemangat untuk melaluinya, untuk berjuang. Karena perjuangan kita bukan kita lakukan seorang diri. Roh Kudus membantu saya dan saudara untuk kuat menghadapi setiap perjuangan. Hal ini juga Bapak Ibu yang dialami oleh Rasul Paulus. Sekalipun dia mengalami berbagai macam penderitaan, ya Bapak Ibu, kita lihat kalau kita baca tadi bahwa di dalam penjara pun Rasul Paulus tetap menulis surat kepada jemaat di Filipi dan dia katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang berarti bahwa Paulus sanggup melewati segala keadaan, penderitaan, ketidaknyamanan, siksaan yang datang dalam hidupnya, semua itu diperolehnya karena ada kekuatan di dalam Tuhan. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus, dan setiap penderitaannya yang dijalaninya, yang dialaminya karena pengikutannya kepada Kristus, itu membuat Paulus tidak lemah. Tidak putus asa dan tidak kecewa dengan keadaan yang ada. Kita tahu bagaimana Paulus sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Sebelum dia bertobat, dia adalah pribadi yang kuat. Dia adalah pribadi yang bengis. Dia adalah pribadi yang kejam. Tetapi dia juga adalah orang yang tunduk kepada hukum Taurat. Tetapi kita melihat saat pengenalannya dengan Kristus membuat seluruh kehidupannya berubah. Segala penderitaannya karena kebenaran, segala apapun yang diperhadapkan karena Injil, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah keluarkan bahasa sungut-sungut. Ya kalau gini aku gak usah kenal Kristus deh. Enggak. Tetapi dia tetap memiliki semangat gairah untuk tetap berjuang di dalam segala penderitaan yang dialaminya. Karena Kristus. Ini luar biasa. Bagaimana dengan saya dan saudara? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita mau memiliki keyakinan? Apakah kita mau memiliki semangat juang seperti Raja Daud, seperti Paulus? Ataukah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang lemah? Menangisi diri kita sendiri, tidak mau berjuang, menjadi kekristenan yang manja.
Masalah sedikit nangis, masalah sedikit nuntut Tuhan. Doanya tidak pernah terjawab, mulai marah dengan Tuhan. Kalau Tuhan bisa langsung ngomong sama saya dan saudara, dia katakan, hello Ing, sudah seberapa besarkah perjuanganmu? Kok kamu nuntut-nuntut aku? Apa hakmu menuntut aku? Kita seharusnya malu untuk menyalahkan Tuhan, untuk menuntut Tuhan dengan keadaan-keadaan yang terjadi yang tidak nyaman dengan kehidupan kita. Apakah saat kita mengalami yang enak? Apakah saat kita mengalami yang berkat? Apakah saat kita mengalami kenyamanan-kenyamanan? Kita pernah tak bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa kok berkat datang-datang terus ya? Gak pernah kan? Tuhan kenapa hidupku enak-enak ya Tuhan? Kita gak pernah mempertanyakan itu. Tapi kalau keadaan yang tidak nyaman datang dalam kehidupan kita, kita mulai bertanya sama Tuhan. Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Ini adalah orang yang lemah. Bukan orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan, keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah protes. Karena dia percaya Tuhan pegang kendali. Saya berkata seperti ini Bapak Ibu, bukan berarti saya sudah kuat. Saya juga dalam tahap terus berjuang. Karena di dalam diriku ada keinginan-keinginanku, ada hatiku yang juga lemah. Yang juga bisa tidak berdaya. Tetapi saat aku mau terus gantungkan hidupku, mau berjuang, maka aku percaya bahwa Roh Kudus itu memampukan. Jangan kita katakan kita tidak bisa. Kita mau katakan bersama Dia kita mampu melakukan segala hal yang luar biasa. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang terus terikat dengan Tuhan. Luar biasa. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang terus terikat. Kata terus ini berarti berjalan terus, nggak boleh putus. Kata terus ini berarti nggak boleh sebentar-sebentar. Kalau lagi nyaman, dilepaskan tuh Tuhannya, ini kan? Kalau lagi dalam kondisi yang enak, yang sehat, yang tidak punya masalah, dilepaskan Tuhannya. Bye-bye Tuhan. Tapi kalau sudah lagi dalam tanda-tanda proses, banyak masalah, banyak hal yang harus mengandalkan Tuhan, mulai membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Emang Tuhan seperti apa bagi kita? Orang yang kuat di dalam Tuhan itu akan terus terikat dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17 dikatakan apa? 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Luar biasa. Orang yang terikat dengan Tuhan berarti melekat, menyatu dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan. Dan pribadi yang kuat di dalam Tuhan itu tidak akan pernah melepaskan dirinya dengan Tuhan oleh keadaan apapun di sekelilingnya. Ini tidak akan pernah mau melepaskan ikatannya, keterikatannya dengan Tuhan. Dia akan terus terikat, menyatu, melekat dengan Tuhan. Baik keadaan nyaman, baik dalam keadaan yang tidak nyaman, baik dalam keadaan yang hidupnya aman-aman dan sebagainya. Terus dia terikat dengan Tuhan. Yang berarti apa? Bahwa seluruh kehidupannya semuanya hanya diarahkan untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak. Dan pastinya orang yang menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu akan serupa seperti Kristus. Tujuannya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, selalu saya katakan pastinya ini tidak mudah. Dan tidak instan terjadi. Abrakadabra itu langsung terjadi seperti itu, enggak. Ini dibutuhkan proses yang panjang di dalam hidup kita.
Itu sebabnya saat kita mau terikat dengan Tuhan, tidak terlepas dengan Tuhan, itu dibutuhkan proses setiap hari. Ada perjuangan setiap hari dan kitalah yang sendiri yang menentukan, memutuskan apakah kita mau terikat terus dengan Tuhan seumur hidup atau kita mau melepaskan diri dari Tuhan. Keputusannya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita memutuskan bahwa ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau terikat dengan Tuhan selamanya, maka itu harus dibuktikan lewat apa? Lewat perjuangan. Orang itu mau berjuang supaya tetap mencintai Tuhan. Karena kalau cuma mencintai Tuhan lewat mulut, itu gak ada artinya. Sama seperti seseorang yang sedang membangun hubungan. Contohnya suami dan istri. Itu kalau suami istri ya. "Pak, aku mengasihimu." Oh, atau suami mengatakan, "Ma, aku mengasihimu, aku mencintaimu." Nah, kalau suami mengasihi dan mencintai istri, maka dia akan berjuang. Dia bukan cuma ngomong. Emang kalau cuma ngomong bisa makan? Ini ya. Emang kalau cuma ngomong kebutuhan hidup bisa dipenuhi? Enggak. Tetapi dia harus buktikan dengan sikapnya, dengan berjuang, bekerja keras, mencari nafkah. Supaya dia menjadi laki-laki suami yang bertanggung jawab. Dan itulah bukti bahwa dia mengasihi istri dan anak-anaknya. Kehidupan saya dan saudara pun seperti itu. Saat kita mengatakan, ku mau mencintai engkau, ku mau hidup seturut dengan kehendakmu, ku mau serupa seperti engkau, tapi gak buat apa-apa, itu cuma omong doang. Kekristenan yang seperti ini cuma kekristenan yang janji-janji muluk. Kekristenan yang lemah. Kekristenan yang santai, gak mau berjuang. Omong aja. Saat menghadapi masalah, berdoanya kusuk. "Tuhan, Engkau melihat keadaanku. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Kalau Tuhan menjawab doaku, maka aku akan begini, aku akan begini." Berjanji. Janjinya karena ada masalah. Karena ingin dijawab doanya. Ini sangat tidak baik. Kekristenan seperti ini adalah kekristenan yang mengikut Tuhan karena ada sesuatu yang ingin dia raih di dalamnya. Bukan karena ingin berkenan, bukan karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan gampangnya mulut ini berjanji saat menghadapi masalah. Gak ada perjuangan hidup. Saat memuji Tuhan, menyanyi, "Ku mau seperti-Mu Yesus," sampai nangis-nangis. Tapi keluar dari pujian itu, keluar dari gereja, gak ada kehidupan berjuang mau seperti Yesus. Baru disenggol mobilnya di jalan, mulutnya keluar maki-maki. Baru aja mungkin anaknya di rumah mengganggu sedikit, sesuatu yang gak baik, mungkin jatuhkan gelas, mulai marah-marah. Zaman dulu ya kalau saya perhatikan, ibu-ibu kalau gelasnya pecah di rumah, marahnya minta ampun sampai maki-maki anak. Tapi saya percaya orang Kristen sekarang sudah mulai cerdas. Jangan hanya karena gelas jatuh, satu, membuat engkau memaki-maki dan berdosa. Apakah ini yang mau menjadi seperti Yesus? Orang yang terikat dengan Tuhan pastinya dia akan terus berjuang dalam hidup ini. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa di dalam diri. Selain apa? Seperti yang dikatakan. Pengakuan daripada Rasul Paulus itu juga menjadi pengakuan kita. Bahwa apa? "Namun aku hidup. Bukan aku lagi yang hidup. Melainkan apa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Ini. Jadi kalau Kristus yang hidup di dalam aku, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbincangkan, apa yang kita pikirkan, itu harus sesuai serupa seperti Kristus. Hidup kita. Malu dong kalau kita, "Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku." Habis nyanyi begitu di gereja, begitu keluar,
disenggol orang sedikit, matamu di mana? Apakah Kristus hidup di dalam kehidupan? Malu. Kita harus malu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saya pun hati-hati. Saat saya nyanyikan, hidupku bukan aku lagi, aku mau cinta Yesus. Harus kita malu saat itu tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tidak serupa seperti Kristus, kita mau berjuang. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, pagi ini kebenaran firman Allah datang dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan itu bukan berarti dia harus jadi pendeta. Bukan berarti dia harus jadi pelayan. Bukan juga berarti dia harus hari-hari hidupnya ada di dalam gereja. Tapi orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang menggunakan seluruh kehidupannya serupa seperti mau berjuang untuk serupa seperti Kristus. Dan saat dia berjuang serupa seperti Kristus, dia akan tetap tenang di dalam segala keadaan. Orang yang kuat akan tetap tenang dalam segala keadaan. Jadi hello ibu-ibu dan saya juga. Jemaat yang ada, mari kita mau jadi tetap tenang. Dalam situasi kondisi yang tidak baik sekalipun. Yang tidak aman sekalipun, yang tidak nyaman bagi daging kita mau tetap tenang. Dan yang kedua tadi, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar, apapun yang diperhadapkan dalam kehidupanku dan kehidupanmu, jangan pernah keluar bahasa sungut-sungut atau jangan pernah menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang ada. Tapi kita mau sabar. Ada ucapan syukur di dalam diri kita. Dan yang ketiga, biarlah kita mau menjadi pribadi-pribadi yang terus terikat kepada Tuhan. Terikat kepada Tuhan bukan karena saat kita lagi membutuhkan Tuhan untuk memenuhi segala keperluan kita. Terikat kepada Tuhan bukan berarti kita mau Tuhan menjawab doa-doa kita. Arti katanya terikat kepada Tuhan, kita menyatu, melekat dengan Tuhan. Di dalam apapun keadaan, sekalipun Tuhan seolah-olah diam dalam hidup kita. Sekalipun doa-doa kita tidak pernah dijawab. Sekalipun kelihatannya tidak ada pertolongan. Kita tetap terikat kepada Tuhan. Yang arti katanya kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap mau hidup di dalam kehendak-Nya. Demikianlah kebenaran firman Allah pada saat pagi ini Bapak Ibu. Saya percaya kita semua yang ada. Mari terus berjuang. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang ada. Jangan pernah katakan tidak mungkin kita mau menjadi pribadi yang kuat Bu. Karena kita masih di dunia. Justru di dunia ini kita mau berjuang. Kita mau berjuang terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Karena pribadi yang kuat di dalam Tuhan itulah yang nantinya akan berkenan di hati Bapa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu buat kebenaran firman Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa. Bapa, pada saat pagi ini Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, di mana kami diingatkan baik hamba-Mu secara pribadi yang memberitakan, bahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah. Dalam penantian kami menuju kehidupan yang kekal, untuk bertemu dengan Engkau, maka dibutuhkan adalah suatu perjuangan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Kami tahu dunia ini bukanlah tempat yang aman dan nyaman untuk kami huni Bapa. Tetapi ajar kami bahwa keadaan, situasi, kondisi apapun yang datang dalam kehidupan kami mau tetap tenang, kami mau tetap sabar, dan kami mau tetap terikat dengan Engkau. Kami tahu ini tidak mudah
tidak semudah kami katakan Bapa. Tetapi kami mau berjuang. Kami tidak mau menyerah dengan keadaan apapun, kesulitan apapun. Yang seolah-olah kami tidak mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Tetapi seberapa jemaat-jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah kami mau sama-sama berjuang Bapa. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati-Mu. Dan Engkau bangga melihat kami. Engkau suka terhadap kami dan Engkau tersenyum kepada kami Bapa. Bapa, mampukan kami terus untuk perjuangan kami. Mampukan kami, Roh Kudus berikan kami kekuatan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat pagi ini. Saat ini juga Bapa, kami akan menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kuduskan hati kami, layakkan kami Bapa. Baik kami sebagai pelayan-pelayan-Mu dari tempat ini maupun seluruh jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya bahwa lewat perjamuan kudus ini terus mengingatkan kami bahwa betapa berharganya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang telah tercabik-cabik, mengingatkan kami bahwa betapa besar dosa dan pelanggaran kami. Tetapi karena Engkau, kami boleh layak untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menikmati perjamuan kudus yang ada. Dan kami siap Bapa bersama dengan jemaat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menikmati roti dan anggur yang ada, kita akan sama-sama menerima kebenaran firman. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu tidak sedikit di antara kamu yang lemah dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mau angkat roti tinggi-tinggi. Kita mau renungkan bahwa roti ini adalah lambang mengingatkan saya dan saudara bahwa betapa penderitaan Kristus luar biasa. Tubuhnya tercabik-cabik hanya karena dosaku dan dosamu. Itu sebabnya kita mau menghargai setiap pengorbanan Kristus yang datang di dalam kehidupan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi karena darah-Mu, karena pengorbanan-Mu, karena tubuh-Mu, Engkau melayakkan kami. Biarlah setiap pengorbanan yang Engkau telah lakukan di kayu salib itu menjadi peringatan di dalam kehidupan kami seumur hidup kami. Bahwa keselamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami bukan kami sia-siakan, bukan kami remehkan, dan bukan kami anggap sebagai murahan. Tetapi kami anggap adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan berharga. Sehingga hari-hari kami, hidup kami bukan membuat kami menjadi nyaman, tetapi kami mau berjuang di dalamnya Bapa. Kami mau menghargai itu dan kami mau berjuang agar keselamatan yang kami peroleh itu tetap menjadi milik kami, tetap menjadi pegangan hidup kami, tetap itu yang kami miliki sampai kami bersama dengan Engkau Bapa. Mampukan kami Tuhan, mampukan seluruh jemaat-jemaat-Mu, berkati jemaat-jemaat-Mu. Baik kami anak-anak kecil, pemuda, remaja, orang dewasa dan lansia. Kami mau tetap hidup terus di dalam kehendak-Mu. Kami mau tetap terus berjuang menjadi berkenan di hadapan-Mu Bapa. Itulah kerinduan kami. Mampukan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada. Biarlah mereka juga tidak mudah menyerah, tetapi semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Semakin hari semakin bersemangat, memiliki gairah, memiliki sukacita di dalam Engkau. Apapun keberadaan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba bersyukur pada saat pagi Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu.
lainnya. Kami percaya di dalam ibadah kami meraih berkat-berkat yang luar biasa di dalamnya. Saatnya Tuhan, kami akan menutup ibadah kami. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan bukalah hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai, menjaga, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Ibadah kita Bapak Ibu semua yang ada, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara diharapkan untuk tidak keluar terlebih dahulu karena kita akan foto bersama. Ya, untuk Bapak Ibu semua boleh tetap di lokasinya masing-masing. Pemain musik tolong di depan bersama dengan Ibu Gembala. Silakan Randy. Oke, silakan semuanya. Boleh buka layarnya sebentar aja. Ya, barang nggak nyampe 1 menit kok. Oke ya. Multimedia udah siap? Ini yang ini terus print screen. Start kan nih, Dek? Start print screen. Oke. Jangan dipin dulu. Oke. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Ya. Sudah, Van? Oke. Start terus print screen. 1, 2, 3. Lagi, Fani kesini, Van. 1, 2, 3. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bu Ita, Pian, Bu Aling. Halo. Bu Iing, Pak Pardi. Tadi ada. Tuh, Oma Jojo, Emak, Tanti, Tuhan berkati semuanya. Semuanya yang ada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semangat. Bingung. Oke, selamat hari Minggu. Kita end meeting dari sini ya. Selamat siang. Dadah.